Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A++ dengan anggota saya sendiri Firman Hoirullah, Marcel Binggi, Arizal Arya Satya, dan Dava Nur Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek kami tentang code review dan refactoring. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Marcel. Baik, terima kasih Firman. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan dulu mengenai aplikasinya terlebih dahulu. Nama aplikasi yang kami kembangkan ini adalah Youth Wellness. Jadi Youth Wellness ini adalah aplikasi untuk membuat janji temu konseling online untuk kesehatan mental mahasiswa. Dan aplikasi ini kami kembangkan dengan menggunakan NetBeans. Dan untuk database-nya sendiri kami menggunakan MySQL yang dihubungkan ke NetBeans-nya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke demo aplikasi. Jadi pertama-tama bagi pengguna yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, kita tinggal mengklik menu register dan kita akan langsung masuk atau diarahkan ke laman registrasi. Pada laman registrasi ini, pengguna tinggal uh, memasukkan beberapa data seperti nama lengkap, kemudian kita masukkan emailnya, kita menginputkan password untuk akun kita. Nah, untuk dapat melanjutkan ke registrasi, kita harus menyetujui terms and condition dengan cara mengklik dan mengklik agree. Nah, kemudian kita tinggal klik tombol register. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ke laman login. Nah, kita tinggal masukkan email atau username kita yang tadi telah kita buat sebelumnya. Kemudian masukkan password dan klik tombol sign in. Nah, setelah itu kita sudah akan masuk ke halaman awal dari akun kita. Nah, pada profil akun kita itu terdapat beberapa bagian yang belum terisi. Contohnya foto profil. Nah, kita bisa mengubah atau menambahkan foto profil kita dengan cara mengklik uh, di pojok kanan atas akun kita. Kemudian kita mengklik menu Change Profile. Setelah itu kita mengklik tombol Change Profile Photo dan memilih foto mana yang akan kita gunakan untuk foto profil. Oke, kemudian setelah itu kita klik Open dan kita klik Save Change. Nah, ada pemberitahuan untuk konfirmasi, kita klik OK. Setelah itu akan ada pemberitahuan bahwa profil telah berhasil diupdate. Dan seperti yang bisa kita lihat, foto profil kita telah berubah dari yang tadinya kosong menjadi sudah ada fotonya. Oke, untuk selanjutnya akan diserahkan ke Dava. Nah, selanjutnya saya akan presentasikan bagaimana cara meset jadwal dengan konselor. Pertama kita pencet tombol home, lalu kita pilih bagian start counseling. Nah, di sini kita milih dulu konselornya, misal waktunya. Misal saya memilih hari Jumat, lalu memilih hari kita pencet OK, dan dilihat kalau schedule setelah berhasil ditambahkan. Misalnya tambahkan satu lagi, oke. Bisa dilihat bahwa schedule itu setelah diambil oleh user lain. Karena itu kita klik ke home, kita ke bagian profile,
Lalu kita pilih schedule dan bisa dilihat bahwa tadi yang berhasil kita tambahkan profilnya konselornya telah ada di schedule kita ini. Selanjutnya adalah penjelasan database oleh Arizal. Oke, terima kasih Dava. Um, Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang database. Di sini kita menggunakan MySQL dengan nama database-nya yaitu Counseling Online. Nah, di sini yang pertama ada tabel feedback. Nah, untuk tabel feedback sendiri di sini terdapat ID feedback, ID user, dan juga isi feedbacknya. Next. Nah, untuk selanjutnya ada tabel hari konseling. Di sini terdapat ID dan juga nama-nama harinya. Di sini terdapat hari dari Senin sampai Minggu. Next. Nah, untuk selanjutnya ada tabel waktu konseling. Di sini terdapat kolom ID dan juga waktu untuk konselingnya. Next, Dav. Nah, untuk selanjutnya ada tabel jadwal konselor. Untuk tabel jadwal konselor di sini terdapat kolom yang pertama ada ID jadwal konselor, ID konselor, ID hari dan ID waktu. Di sini ID hari dan ID waktu itu diambil dari kolom sebelumnya oleh konselor. Next, Dev. Untuk selanjutnya ada tabel jadwal konseling. Nah, di sini terdapat ID jadwal konseling dan juga ID jadwal konselor dan ID user. Selanjutnya, Dev. Nah, untuk selanjutnya ada tabel konselor. Di sini memuat data-data dari konselor. Yang pertama ada ID, nama lengkap, email, nomor telepon, pengalaman, link meet, profil Picpad, dan juga password. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada tabel user. Untuk tabel user sendiri memuat data-data mengenai user. Yang pertama ada nama lengkap, email, username, password, nomor telepon, alamat, bio, dan profil Picpad. Nah, cukup sekian dari um, database. Apa ada yang ditanyakan? Mau tanya nih, kalau semisalnya saya sebagai user atau konselor, kemudian lupa terkait password yang sudah dibikin, apakah ada fasilitas untuk reset password atau semacamnya? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan itu, apabila memang pengguna lupa password, maka kita bisa langsung mereset passwordnya. Nah, mungkin pertama-tama kita log out dulu. Nah, ada confirm logout, kemudian kita klik OK. Nah, jadi apabila kita lupa password kita, maka kita tinggal mengklik menu forgot your password, ada di bawah itu. Nah, setelah kita klik, kita tinggal masukkan email kita yang terdaftar. Baru setelah itu kita akan masukkan password yang baru. Oke, kemudian kita tinggal klik tombol reset password. Oke, oke, kita klik ulang dan password has been reset successfully. Oke, sekarang kita tinggal coba masuk ulang dengan password yang baru atau yang telah di reset. Oke, kita coba masuk dan kita sudah bisa berhasil masuk ke akun kita dengan password yang telah diganti sebelumnya. Sekian untuk jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Mau nanya nih, untuk terkait login antara user dengan konselor itu dipisah atau tetap dalam satu page aja gitu? Jadi untuk login konselor sama apa namanya user itu disatukan login page-nya, karena jika digabungkan itu nge-waste space aja, gara-gara jika login page-nya dimasukin data konselor akan masuk ke bagian konselor, kalau dimasukkan ke bagian apa namanya bagian user akan masuk ke bagian user. Misal aku kasih contoh, di itu siapa aja user yang apa namanya schedule sama dia, isinya dan bisa balik lagi ke login page. Apakah ada pertanyaan lain? Aku mau nanya dong, buat kita misal udah bikin janji nih, nah itu bisa kita batalin nggak janjinya? Oke, untuk pembatalan janji itu kita bisa membatalkan janji. Nah, contohnya misalnya kita login dulu terlebih dahulu ya. Jamil003 @gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, apabila kita sudah menjadwalkan atau membuat jadwal janji temu sebelumnya, kita bisa menghapusnya atau membatalkannya. Tinggal mengklik profile kita. Kemudian setelah itu kita pilih menu schedule. Nah, kita bisa lihat di situ itu adalah janji temu yang kita buat. Nah, kita harus pilih terlebih dahulu janji mau kita hapus, kemudian kita tinggal klik tombol delete schedule. Nanti akan muncul uh, peringatan atau konfirmasi. Jadi kita klik OK dan nanti akan ada pemberitahuan schedule has been deleted. Nah, seperti yang bisa dilihat, daftar janji temu kita sudah berhasil dihapus. Kira-kira seperti itu untuk pembatalan janji temu. Ada pertanyaan lagi? Terakhir nih, di bagian profil, misalnya Oke, kita kalau untuk uh, saya ada pertanyaan nih satu nih. Kalau perihal penggantian profil, itu apakah kita bisa hanya mengganti satu bagian profil saja, atau harus eh, semua semua field atau semua bagian dari profil kita harus ubah? Nah, kalau untuk pergantian profil, kita bisa ganti satu bagian aja. Misal kita ubah address-nya doang. Kita bisa ke change profile, kita bagi address-nya kita ubah jadi Jalan Maya. Terus kita save changes. Nah, bisa dilihat yang berubah hanya address-nya doang. Sisa yang lain tetap sama saja. Oh ya, sama ada satu lagi pertanyaan. Apakah untuk nama-nama variabel itu pada codingan itu bisa diubah supaya lebih mudah dibaca seperti itu kira-kira? Untuk masalah itu kita bisa melakukan yang namanya refactoring. Nah, refactoring itu kita bisa mengubah nama-nama variabel. Tapi untuk variabel sendiri sih sudah bagus, di mana sudah sangat readable. Misal contoh deh, kita ubah di satu bagian deh. Misal di bagian tadi, bagian counseling. Kita mau ubah, misal contoh, nama, misal kita mau ubah nama database-nya nih. Kita itu menggunakan database
itu dengan nama database. Mungkin kita bisa ubah dengan nama lain seperti DB misal. Nah, bisa lihat yang tadi awalnya apa namanya memanggil database, sekarang memanggil DB langsung dengan refactoring. Dan refactoring ini juga berlaku pada nama-nama kelasnya atau nama-nama variabelnya. Misal ini bisa diubah. Misal do counseling. Kita ubah, kita panjangin misal. Ini kita bisa refactor. Dia akan ubah semua namanya di seluruh hierarki, di seluruh konstruktornya, supaya kita nggak perlu ribet. Bisa lihat di atas ini, tadi awalnya konstruktornya itu namanya do count p, sekarang berubah jadi do counseling p. Itu saja sih. Oke, terima kasih Dava. Mungkin bisa ditutup, Firman? Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.